Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Raden Mahendra Wirobaroto SOS MSI. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di dalam proses pembelajaran ini merupakan bagian dari salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib harus dijalani oleh seorang dosen. Maka dengan itu ini adalah proses daripada pembelajaran itu sendiri. Dan tentunya saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan dan pengawasan sektor publik pada semester 5. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu yaitu terkait tentang bagaimana mahasiswa bisa memahami suatu pengertian tentang perencanaan dan pengawasan, lalu mahasiswa bisa memahami tentang ciri khas daripada suatu perencanaan dan pengawasan itu sendiri. Berikut adalah pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini kita mengawali di dalam perkuliahan ini untuk memahami suatu rencana dan pengawasan di dalam sektor publik. Untuk itu pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu pengertian daripada pengawasan, apa itu pengertian daripada perencanaan. Tetapi sebelum lanjut ke materi berikutnya, Pak Hari akan menjelaskan sedikit juga tentang perencanaan dan pengawasan daripada pengertian itu sendiri. Baik, di dalam perencanaan dan pengawasan tentunya apa yang Anda ketahui tentang perencanaan? Ada yang tahu perencanaan kira-kira? Coba nih Amen, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu kegiatan atau suatu urusan ya, kalau itu untuk merencanakan sesuatu agar rencana tersebut itu berjalan dengan terstruktur. Oke. Ada strukturnya. Baik, itu salah satu apa dari suatu perencanaan. Tentunya ada lagi yang tahu apa itu perencanaan? Sudah betul ya yang disampaikan oleh Pak Amen. Mas Aiman, apa itu perencanaan? Izin jawab dari menurut Aiman pribadi, perencanaan itu kayak sebuah perumusan untuk melaksanakan sesuatu. Jadi itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan apa tujuannya. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Oke, plus ya untuk teman-teman kalian yang sudah jawab. Perencanaan di sini ya bukan suatu tindakan, tetapi suatu proses yang mempunyai penyelesaian atau titik akhir. Jadi di sini proses itu yang dimaksud untuk memperoleh perencanaan. Nah, dari proses ini, selama perencanaan masih dalam proses, tidak dibatasi berapa jumlah pembahasan ya sebelum diambil suatu keputusan. Jadi perencanaan itu tidak dibatasi apabila keputusannya belum diambil. Namanya juga masih suatu proses. Sebab apa? Mungkin ya selalu diadakan perubahan-perubahan baik sistem maupun materinya. Jadi di sini perencanaan itu adalah suatu keputusan apa yang akan diambil atau yang diharapkan di dalam waktu yang akan datang. Jadi merencanakan sesuatu hal itu merupakan bagian daripada suatu proses. Nah, ada lagi. Perencanaan itu tentunya ada dua hal. Yang pertama, perencanaan
yang bersifat psikis, ya. Dan yang kedua bersifat optimis. Yang pesimis berarti di sini berdasarkan atas kepercayaan bahwa apa yang diinginkan itu tentunya tidak akan terjadi. Namanya juga pesimis. Nah, yang kedua, perencanaan yang kedua ini ada kaitannya dengan perencanaan yang optimis. Berdasarkan atas kepercayaan bahwa sesuatu dapat dilakukan dengan harapan yang tentunya diinginkan di masa yang akan datang itu tercapai atau terlaksana. Berarti kalau dilihat daripada komponen perencanaannya ada pesimis, ada optimis. Dilihat daripada pengertian perencanaan itu adalah suatu proses. Nah, di sini berarti ada suatu pemahaman bahwa rencana itu bagian daripada proses pemilihan, gitu kan? Pemilihan apa? Ya tentunya pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik atau menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, itu ya. Kira-kira menurut kalian perencanaan itu selain proses apa lagi tahapannya itu? Kira-kira gimana? Selain proses. Nah, selain proses ada juga perencanaan yang dianggap sebagai bagian daripada fungsi manajemen dan keputusan. Apa Pak suatu proses itu? Apa Pak sebagai fungsi manajemen itu? Apa Pak dengan suatu keputusan itu? Nah, tentunya proses fungsi manajemen dan keputusan itu bahwa karena perencanaan adalah suatu tindakan di dalam pemilihan yang terbaik atau menguntungkan, gitu kan, dari berbagai alternatif di dalam usaha pencapaian tujuan. Itu pengertian daripada perencanaan sebagai proses. Kalau perencanaan sebagai fungsi manajemennya, di sini yang namanya seorang pimpinan atau manajer wajib melakukan perencanaan sebagai pedoman di dalam kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu keputusannya bagaimana Pak? Perencanaan sebagai proses keputusan berarti untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan, satu, bila mana akan dilakukan, dua, dan yang ketiga, siapa yang akan melakukan. Jadi rencana itu ada tahapan-tahapan, ada prosesnya, ada fungsi manajemennya, dan juga ada keputusannya. Jadi tidak ujung-ujung atau tidak abrakadabra. Ya, suatu rencana itu terlihat seperti apa yang kita lihat selama ini, kan gitu. Jadi ada prosesnya. Nah, lalu kemudian kalau misalkan suatu proses fungsi manajemen dan keputusan ini tidak berjalan dengan baik, apakah mungkin rencana itu bisa tercapai tujuannya? Tidak ya. Ya, bisa jadi tidak tercapai tujuan, namun ada proses di dalam perbaikan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu maka kita harus tahu unsur-unsur apa di dalam suatu perencanaan itu sendiri. Nah, yang pertama, perencanaan itu memiliki suatu sistematika. Sistematika di dalam berpikir proses perencanaan itu, satu, ada hasil akhir. Hasil akhir di sini berarti perencanaan itu ada tujuan atau sasarannya. Yang dalam artian kita harus tahu apa yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai. Yang kedua,
Sistematika di dalam perencanaan itu adalah alat-alat. Alat-alat di sini maksudnya meliputi suatu pemilihan dari kebijaksanaan, dari strategi, dari prosedur dan prakteknya. Di sini menyatakan bahwa bagaimana menyelesaikan suatu rencana. Yang ketiga, ada sumber-sumber, yaitu meliputi kuantitas, mendapatkan dan mengalokasikan berbagai macam sumber, antara lain harus ada sumber daya manusianya, yaitu tenaga kerja, harus ada sumber dananya, yaitu keuangan, dan sumber-sumber lain yang mendukung di dalam proses suatu perencanaan. Belum tentu melalui sistematika. Hanya keinginan. Bukan hayal. Bukan hayal juga. Misi itu kan ada visi, ada misi. Jadi memang suatu rencana. Tetapi kalau hanya misinya itu misi keinginan pribadi, itu tidak secara struktural. Tapi kalau misinya itu adalah misi organisasi, merupakan bagian daripada suatu rencana. Bahwa kalau rencana itu dari awal, prosesnya dari nol sampai dana di akhir. Oke, baik. Di awal tadi Pak sudah menjelaskan apa itu pengertian, ya. Apakah itu bagian daripada suatu perencanaan yang memiliki proses, fungsi manajemen, dan juga sebagai keputusan. Silakan, kira-kira ada yang tahu tidak nih apa itu perencanaan dari suatu proses, Mas Herman? Jauh-jauh Pak, menurut saya atas pemaparan Bapak tadi, perencanaan itu sebagai sebuah proses perumusan tentang apa yang ingin dilakukan dan dimulai dari apa yang kita inginkan dulu, apa yang akan kita capai, lalu kita merumuskan apa yang kita butuhkan, mulai dari sumber dayanya, sumber daya manusia, anggaran, dan juga mungkin sumber daya alam apabila memang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, bagus sekali ya, terus ya untuk teman. Lalu yang kedua, tadi suatu proses. Fungsi manajemennya apa? Dilihat daripada fungsi manajemen. Oke. Silakan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen di mana pemimpin atau manajer wajib melakukan perencanaan sebagai pedoman dalam kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, terus ya. Terus ya. Itu dilihat daripada fungsi manajemen. Sekarang dilihat daripada perencanaan itu sebagai keputusan. Paham ya? Silakan. Kalau dilihat dari keputusan itu Ya. untuk kejelasan apa yang akan dilakukan, bila mana akan dilakukan, dan Ya. siapa yang akan melakukan. Oke, terus ya. Kita sekarang pahami tentang apa itu hierarki dari suatu perencanaan. Hierarki perencanaan tentunya mungkin kalian mengetahui tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu kan ada yang namanya planning, organisasi, auditing, controlling, dan lain sebagainya. Nah, dari semua kategori itu ada yang namanya hierarki suatu planning atau rencana. Nah, hierarki itu berarti ada rangkaian, ada rangkaian yang bertanggung jawab atas suatu rencana di dalam organisasi. Yang pertama itu hierarki perencanaan, yaitu ada top management, ada middle management, dan ada low management. Kalau top management itu apa kira-kira menurut kalian? Oke, pimpinan tingkat atas, betul ya. Namanya juga top, berarti kan paling atas. Kalau middle, pimpinan tingkat menengah. Kalau low, pimpinan tingkat bawah. Nah, top, middle, dan low di dalam suatu rencana memiliki suatu hierarki.
Kalau top manajemen berarti di sini mempelajari bagian daripada tingkatan-tingkatan kebijakan-kebijakan. Lalu sasaran-sasaran. Dan yang terakhir adalah rancangannya itu adalah rancangan yang jangka panjang. Itu top manajemen. Kalau middle manajemen, pimpinan tingkat menengah itu berarti melengkapi sasaran daripada top manajemen. Dan juga kebijakannya merupakan bagian daripada program-program serta target untuk tercapai suatu tujuan sampai di mana. Nah, yang ketiga adalah low management. Low management itu berarti pimpinan tingkat bawah yang bertugas untuk mencapai suatu sasaran dengan target proyek di dalam suatu penjadwalan rencana itu sendiri. Nah, dengan demikian berarti proses hierarki ini tidak serta-merta, tidak abrak-abrak atau tidak ujuk-ujuk ada. Jadi ada yang bertanggung jawab, yaitu top. Yang membantu top manajemen adalah middle manajemen, yang membantu middle manajemen adalah low manajemen, yang tentunya ada hierarki dalam suatu pekerjaan itu sendiri. Agar apa? Tujuan organisasi tercapai. Semua itu harus memiliki proses. Proses perencanaan yang bagaimana yang baik? Yang pertama yaitu proses menentukan atau menetapkan suatu tujuan. Menetapkan suatu tujuan jelas, ya, apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, menentukan suatu alternatif apabila rencana itu memiliki plan selanjutnya. Yang ketiga, mengatur sumber-sumber yang diperlukan. Apakah sumber daya manusia, sumber daya uangnya, atau sumber daya lingkungan, atau sumber daya yang mendukung. Yang keempat, menentukan organisasi, metode dan prosedur di dalam suatu pilihan agar tujuan organisasi itu tercapai. Terakhir, menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri. Ini bagian daripada proses perencanaan yang baik menurut beliau. Lalu selanjutnya di dalam proses perencanaan itu tidak lepas daripada yang namanya pengawasan. Paham terkait tentang pengawasan kira-kira saudara-saudara mahasiswa semua? Ada tahu pengawasan? Silakan, Mas. Silakan Aiman. Apa itu pengawasan? Pengawasan itu suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Oke, itu ya. Itu adalah suatu pengawasan. Perencanaan ada, pasti ada pengawasannya. Perencanaan itu menentukan hasil titik akhir. Setelah titik akhir itu didapat, maka pengawasan itulah dilakukan. Berarti di sini proses di mana pimpinan itu ingin mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang dilakukan di dalam organisasi itu sendiri. Jadi pengawasan juga penting di dalam suatu rencana. Lalu kemudian pengawasan itu ada kaitan yang dengan ini maksudnya adalah untuk mencegah. Mencegah apa? Mencegah suatu kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang bukan dalam artian mencari-cari kesalahan. Jadi maksud pengawasan itu untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan yang ada daripada penyimpangan yang terjadi
bukan berarti mencari-cari kesalahan. Itu maksudnya. Tujuannya apa? Ya tujuannya bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mencari suatu kebenaran agar hasil pelaksanaan di yang akan datang itu jauh lebih baik lagi. Berarti ada fungsi di dalam selain tujuan, selain maksud, ada fungsinya. Untuk apa fungsinya? Fungsi pengawasan itu yang pertama mempertebal rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu mendidik para pejabat agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga di sini mencegah dalam artian agar tidak terjadi penyimpangan di dalam suatu kegiatan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Terakhir, memperbaiki kesalahan-kesalahan individu sendiri. Sampai di sini kira-kira Mas Mbak mahasiswa semua sudah paham terkait tentang apa itu perencanaan dan apa itu pengawasan daripada suatu sektor publik. Nah, untuk itu kita kaitkan dengan yang namanya sektor publik. Kalau bicara masalah sektor publik, berarti ada kepentingan di dalam masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Berarti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk tercapainya suatu daerah agar daerah itu jauh lebih baik lagi. Nah, disinilah perencanaan dan pengawasan sektor publik itu harus betul-betul baik dari prosesnya, baik dari pekerjaannya maupun hasilnya, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan kata lain, tujuan organisasi tercapai dengan baik. Mungkin itu saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, persilakan. Pak, Ya. ada yang bertanya. Boleh. Kalau perencanaan dengan misi itu beda Pak? Baik. Perencanaan dengan misi. Sebenarnya begini. Perencanaan itu kan ada prosesnya. Ya. Nah, proses perencanaan itu ada tahapan di dalam menentukan suatu tujuan. Ya. Nah, misi di sini berarti ada suatu harapan, ya, keinginan. Perencanaan dengan misi itu bisa dikaitkan sama-sama mencapai suatu tujuan, namun prosesnya berbeda dengan perencanaan di dalam sektor publik itu sendiri. Mungkin itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di dalam proses perencanaan dan pengawasan sektor publik? Yang perempuan silakan. Yang ingin ditanyakan? Ya, cukup. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Harif cukup sampai di sini. Mudah-mudahan perjumpaan ini dapat dipahami oleh kalian semua, dan pokok permasalahan daripada pertemuan ini adalah perencanaan itu merupakan suatu proses daripada kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Dan perencanaan pun tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi perencanaan juga harus dibarengi dengan yang namanya pengawasan. Karena apa? Pengawasan adalah suatu penilaian di dalam titik akhir pencapaian suatu perencanaan itu sendiri. Jadi apabila ada perencanaan, pasti ada pengawasan. Perencanaan dan pengawasan harus dapat bersinergi di dalam pencapaian suatu tujuan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari